saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Besar dan ajaib telah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layak disembah. Dengan kasih Kristus, Bapa penuh berdoa untuk membuka ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Haleluya. di pagi ini kami sudah berhimpun untuk mengibadahkan Dikau lewat ibadah di pagi ini ya Tuhan. Kiranya ibadah yang akan kami laksanakan di pagi ini, mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya, mau jadi dan dituntun oleh Tuhan. Amin. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Apa lainnya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Terima kasih. Itu membuktikan bahwa kasih Tuhan itu nyata. Amin. Sehingga tenaga itu masih dipakai pagi ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Yes. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besar. Haleluya.
kita akan berdoa untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini Tuhan. Segala sesuatu yang sudah kami lakukan dari awal sampai pada pertengahan ini, kiranya berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami, terimalah segala pujian kami, ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Allah, yang sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur untuk setiap persembahan-persembahan yang boleh kami berikan kepadamu pada saat pagi hari ini. Engkau mengembalikannya 100 kali lipat bagi setiap tangan-tangan yang terulur untuk membantu pekerjaan-Mu ya Allah. Pekerjaan mereka, usaha-usaha, keluarga, rumah tangga, semuanya diberkati oleh Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kami yang tidak harus dihitung hanya dengan uang saja. Saya juga beberapa kali mengatakan itu kepada jemaat. Terlalu dangkal seandainya kita menghitung berkat Tuhan hanya dengan hal-hal materi. Karena ada banyak hal yang Tuhan berikan, keselamatan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Itu berkat yang tidak terhingga. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberikan. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dan saya dikasih tema pemimpin yang memberi teladan. Ya, kita saya dikasih tema bahwa khotbah pagi ini dengan tema pemimpin yang memberi teladan. Ketika kita mendengar kata pemimpin, ketika Bapak Ibu mendengar kata pemimpin, kira-kira yang terlintas di dalam pikiran itu apa? Kita mendengar kata pemimpin, yang terlintas apa? Tidak ada yang terlintas, biasa saja. Yang langsung terlintas dalam pikiran, kuasa. Itu pemimpin kan punya kuasa tuh, otoritas. Kalau seandainya orangnya sangat menakutkan, seandainya orangnya yang terlihat sangat otoriter, bisa jadi ada pemimpin yang berhati hamba, tapi ada juga pemimpin yang otoriter. Tetapi ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, entah itu kepemimpinan satu bangsa, organisasi, instansi, ya, atau kepemimpinan di gereja, kepemimpinan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, maka yang kita sementara berbicara adalah keteladanan. Bukan hanya sekedar kuasa, bukan sekedar otoritas, tetapi lebih daripada itu. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, kita sementara berbicara tentang keteladanan. Keteladanan seseorang atau sosok pribadi yang menjadi pemimpin. Itu sangat penting. Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, dia mengatakan kepada anak rohaninya yaitu Timotius, dia berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaan. Jadi tidak berbicara masalah umum, ya. Ketika berbicara tentang keteladanan dan hal kepemimpinan, kita tidak sementara berbicara tentang umur. Siapa yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, hanya seorang pemimpin ketika dia berada dalam kondisi yang terjepit, ya, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang bagaimana dia merasa sudah tidak bisa lagi, ya, hal yang paling bijaksana yang dilakukan adalah seperti Daud. Tidak menyalahkan siapa, tidak mencari kambing hitamnya, tetapi sebaliknya dia menguatkan hatinya, dia membawa seluruhnya kepada Allahnya. Dia tahu, dia sadar bahwa dia tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Dia sadar bahwa dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang sementara dihadapi oleh dirinya dan juga tentara-tentaranya, sehingga semuanya dibawa kepada Allah.
pemimpin. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Kita ini adalah pemimpin. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Makanya dalam diri kita, kita memiliki kemampuan untuk memimpin. Sekalipun berbeda dalam kapasitas, tidak semua orang nanti jadi kepala dinas. Tidak semua orang juga jadi kabit. Tetapi kita ini adalah pemimpin. Masing-masing kita adalah pemimpin. Minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Dan kalau di dalam keluarga, kita bisa menjadi pemimpin bagi keluarga. Kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Katakan kiri kanan, kau pemimpin. Kau pemimpin. Kau pemimpin. Kau pemimpin. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memimpin. Semua datang dari dia. Kemampuan kita untuk bisa mempengaruhi. Tergantung bagaimana kita untuk bisa menerapkan ini kemampuan kita kepada hal yang positif atau kepada hal yang negatif. Tetapi yang pasti Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi pemimpin. Minimal jadilah pemimpin di dalam rumah tangga. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Ketika kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam gereja, di kantor, dalam masyarakat, ya, dampaknya akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau di dalam rumah tangga kita adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dalam keluarga, maka yang bagi suami, istri, dan anak-anaknya itu akan merasakan dampaknya. Ketenangannya, ya, ada damai sejahteranya dalam rumah tangga. Bisa dirasakan. Tapi kalau dalam rumah tangga paling egois, oh, itu neraka kecil yang jatuh dalam rumah. Itu mengerikan. Saya ditelepon beberapa waktu lalu, ditelepon oleh seorang anak usia SMA, ya, kalau SMA kelas 1. Ini dalam rumah pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Kemudian beliau ceritakan, dia diceritakan, anak ini ceritakan tentang situasi yang terjadi dalam rumah. Dia anak satu-satunya, anak laki-laki, lalu melihat setiap hari papanya yang harusnya menjadi teladan, ya, harusnya menjadi pemimpin, harusnya menjadi imam, tidak bisa memberikan contoh yang baik. Bapaknya bekerja, setiap pulang kerja, uangnya itu dihabiskan dengan teman-temannya untuk minum mabuk. Kemudian anak ini berkata, dia minta kepada saudara dari mama, saudara laki-laki dari mamanya. Dia bilang gini, Om, masih masuk saya marganya mama, Pak. Dia tidak mau pakai marga papanya. Dia bilang, saya tidak akan minta warisan. Saya tidak akan tuntut warisan keluarga mama, tidak. Saya hanya minta kasih izin saya masuk pakai mama punya marga. Saya tanya, kenapa orang bilang bapak punya marga? Saya tidak mau. Bapak kehidupannya sangat memalukan. Tidak bisa jadi teladan yang baik. Tidak bisa memberikan contoh yang baik. Saya tidak pernah gereja. Ya, hidup setiap hari hanya bermabuk-mabukan. Dan akan dibuka di sana kitab kehidupan. Lalu dikatakan lagi akan dibuka ada kitab yang lain lagi. Kitab yang lain lagi itu tentang apa? Kitab yang lain lagi itu yang akan tertulis tentang apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka kita belajar pada hari ini, kita belajar kepemimpinan seperti kepemimpinan Daud, orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Di dalam segala hal dia sungguh mengutamakan Tuhan. Dia tidak lari ke tempat yang lain, atau dia tidak mencari kambing hitamnya siapa yang membuat salah ini, tetapi dia sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang harus kita terapkan. Tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi masalah.
dalam rumah tangga, dalam pelayanan di gereja, di dalam bermasyarakat, di kantor, apalagi ya, pasti kita menghadapi masalah. Ketika kita merasa kita sampai pada titik di mana kita sudah tidak mampu lagi, belajarlah seperti Daud. Ketika dia berada dalam keadaan yang terjepit, seluruh rakyat menyerang dia, hendak melempari dia dengan batu. Ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk menangis, ya, sudah tidak mampu lagi, kekuatannya untuk menangis sudah tidak ada lagi, dan katakanlah air matanya mungkin sudah kering, karena terlalu lama menangis. Maka langkah yang diambil adalah dia membawa seluruhnya kepada Allah. Dan ketika dia membawa seluruhnya kepada Allah, Allah menyelesaikan tugas Daud. Amin. Takut akan Tuhan adalah kita menjauhi segala kejahatan. Pemimpin yang takut akan Tuhan adalah pemimpin yang menjauhi kejahatan. Kenapa? Dia tahu apapun yang dilakukan Tuhan lihat. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang benar dan yang tidak benar ketika dia melakukan segala sesuatu. Jadi mata Tuhan tertuju dimanapun kita berada, nah dalam posisi apapun mata Tuhan ada di sana. Mau coba-coba berelit, nah tidak dilihat oleh orang lain, tapi Tuhan bilang saya ada di saya. Oh, kita mau menutupi, mau menyembunyikan dari orang-orang yang mengenali kita, tetapi Allah matanya tertuju kepada kita. Jadilah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga kita disegani oleh orang-orang yang kita pimpin. Apapun juga akan mewarisi, dan itu akan diturunkan kepada anak-anak cucu kita selanjutnya, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Daud berkata begini, dahulu aku muda, dalam kitab Mazmur ya. Dahulu aku muda dan sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Karena firman Tuhan tergenapi, Allah akan memelihara anak cucu orang-orang percaya. Allah akan memelihara anak cucu orang-orang yang takut akan Dia. Allah yang akan bertanggung jawab. Dan Daud pada masa tuanya dia menyaksikan itu. Tidak ada anak cucunya yang meminta-minta roti. Tidak ada anak cucu orang-orang benar yang ditinggalkan oleh Allah. Sebaliknya, mereka semakin diberkati, dan diberkati. Amin. Mau diberkati Tuhan? Yes. Memiliki roh yang takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daud. Selain Daud memiliki roh yang takut akan Tuhan, Daud juga adalah pemimpin yang berani menghadapi resiko. Bukan pengecut, bukan kasih orang bawahannya yang di depan lalu dia tinggal cari aman di belakang. Tidak. Ya. Dia berani menghadapi resiko. Dikatakan ayat yang 6 sana, dia tidak lari, dia tidak gentar ketika seluruh rakyat akan melempari dia dengan batu. Dia tidak takut, dia berani. Karena dia tahu dia adalah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin harus bertanggung jawab. Pemimpin harus mengambil resiko apapun juga. Kalau Musa ketika memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, Musa berani berkata kepada Tuhan, kau boleh hapuskan namaku dari kitab kehidupan, tetapi sekali-kali kau jangan tinggalkan umat Israel. Dia rela namanya dihapuskan dalam kitab kehidupan. Itu ada dalam Keluaran pasal yang ke-33 di sana, ayat 32. Dia berkata, kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan, karena kau tidak mau menuntun umat Israel, tidak mau memberikan pengampunan kepada umat Israel, maka hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Risiko yang cukup berat. Ini bukan berbicara tentang di dunia, tetapi berbicara tentang kekekalan. Ya,
gagal. Tuh, Daud pernah gagal. Daud jatuh dengan Batseba dalam perzinahan. Saul pernah gagal? Nah, Saul tidak taat. Ketika Samuel berkata, tunggu sampai aku datang baru persembahkan korban, karena memang itu bagiannya imam untuk mempersembahkan korban. Tetapi ketika Saul melihat seluruh rakyatnya sudah mendesak dia, memaksakan untuk segera mempersembahkan korban, karena musuhnya semakin dekat, akhirnya Saul mengambil langkah sendiri untuk mempersembahkan korban. Dan ketika Samuel datang, Nabi Samuel datang, Saul sedang mempersembahkan korban. Dan Samuel menegur Saul. Tapi yang berbeda antara Saul dan Daud. Ketika mereka mengalami kegagalan, Saul ditegur. Saul berusaha membela diri. Karena aku sudah melihat rakyat banyak untuk mereka sudah berkarya-karya dan kemudian musuh sudah semakin dekat. Jadi aku pikir tidak ada salahnya kalau persembahkan korban bakaran. Membela diri, merasa tidak bersalah. Tetapi ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan di dalam peristiwa perzinahannya dengan Batseba, Daud langsung berkata, sesungguhnya aku telah berdosa kepada Tuhan. Itu yang membuat berbeda. Seorang pemimpin bukanlah seorang yang sempurna, seorang yang tidak pernah gagal, seorang yang tidak pernah jatuh. Tetapi seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang pernah jatuh, tetapi dia berusaha untuk bangkit kembali dari kejatuhan. Dia tahu kekurangannya, dia tahu bahwa dia pernah gagal, lalu kemudian dia bangkit kembali dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Seorang pemimpin. Dan Daud menjadi itu. Dia gagal, tapi kemudian dia bangkit kembali. Dan dalam kitab Mazmur, Tuhan berkata, tidak ada orang yang sama seperti Daud hambaku, yang sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada orang yang sama seperti Daud. Bukan berarti Daud sempurna. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab sejarah raja-raja Israel, ya, kisah kehidupan raja-raja Israel, setiap ada raja-raja yang baik, maka akan raja-raja yang tidak baik, maka akan dituliskan seperti ini. Dia tidak hidup seperti Daud nenek moyangnya yang takut akan Allah. Tetapi kalau ada raja-raja yang baik sampai pada akhir hidupnya akan dituliskan dia hidup sama seperti Daud nenek moyangnya.